Oke, langsung saja Pak Tom mulai ya. Dengar suaranya Pak Tom, anak-anak? Pak, Dengar Pak, dengar. Pak. Oke. Pelan gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, saya buka dengan salam terlebih dahulu karena kelas Pak Tom kelas 8. Ini adalah kelas 8C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Para anakku yang hadir di sini sekarang sudah 21. Wah, kurang berapa ya? Kurang banyak ini. Ya, tolong di WA-kan ke teman-teman lagi untuk yang belum bergabung ya. Sebelumnya juga saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga anak-anak yang berkurban mendapatkan hanya mendapatkan keberkahannya dari daging kurban mungkin yang kalian makan kemarin dari masjid ataupun mungkin dari sholat terdekat kalian ya. Itu salah satu pelajaran Nobel kesabaran ya. Berarti harus juga mengikhlaskan yang berkurban. Korban itu aja harus ikhlas Pak. Jadi kalau nggak ikhlas, nah ini kan sulit. Memang itu pelajaran yang sulit. Kalau ikhlas, ketika kita ditinggalkan hewan kurban kita, ketika kita ditinggalkan teman kita, ketika kita ditinggalkan saudara atau keluarga kita, itu sulit untuk mengikhlaskan. Tapi itu salah satu jadi pelajaran bagi kita untuk apa ini ya, sudah diajarkan oleh masing-masing agama ya, mungkin ada yang selain non muslim di sini Pak Tom ya. Jadi selamat datang anak-anakku bisa menikmati atau acara Idul Adha rumah masing-masing, dan mungkin anak-anak kemarin support untuk membuat ribbon ya. Terima kasih. Ini termasuk kelas unggulan apa enggak ya ini Pak Tom? Lihat kelas 8C. Untuk kelas-kelas yang nomor 1 ini kayaknya. Nomor 1 atau nomor 2 atau nomor berapa ini? Kalau lihat dari teman-temannya. Kalau Pak Tom lihat di WA-nya Pak Tom ini, Pak Tom banyak yang saya simpan di nomor HP-nya ini. Ini salah satu anak-anak mungkin yang aktif atau menanyakan ke Pak Tom, ataupun juga mungkin aktif di pembelajaran seni budaya, ataupun juga ya syukur-syukur aktif di pelajaran yang lainnya. Jadi selamat saya ucapkan anak-anakku sekali lagi naik kelas 8, anak-anak harus ada perubahan dan harus ada yang berbeda. Ya, itu kelas 8C. Hari ini mungkin pengenalan materi saja. Kalau anak sudah membuka buku paketnya enggak ya? Buku paketnya ada yang sudah membuka enggak? Atau masih dikreseki yang mau ditali sama tali yang kemarin ambil buku? Aja Pak Tom di sini yang membuka. Oh begini. Sudah membuka kameranya ini Pak Tom melihat ada 2 orang. Ada yang baru masuk ini. Nah, Mas Lutfi, di kelas 8 ini sama seperti kelas 7. Berarti materinya ada matematika sama matematika. Budaya, seni musik sama seni rupa. Om kok tentang matematika itu piye? Tetap coba bisa dibantu Mas Lutfi di sini pengenalan materi saja. Beberapa saja yang seni musik dulu coba. Beberapa itu Mas Lutfi buku paketnya. Ini saya di bab pertama menemukan pembelajaran atletik melalui aktivitas tolak peluru. Loh, kok tolak peluru iki apa iki? Olahraga itu. Iya Pak, ini Pak bukunya Pak. Loh, Pak Tom mesti tolak peluru. Iya seni budaya itu. Seni musik. Bab berapa? Bab 1. Kalau seni musik di semet itu Pak, kelas 7. Loh, ada itu yang di semester berapa itu? Bab berapa? Kok semester bab berapa itu? Apa? Bab
Bab 3. Bab 3 itu apa itu seni musiknya? Materinya. Saya bernyanyi lagu daerah. Gaya bernyanyi Lagu daerah. lagu daerah. Jadi sama bernyanyi secara unisono apa bernyanyi lebih dari satu suara di situ. Jadi sama seperti kelas 7 itu anak-anak yang membedakan hanya menyanyikan lagu-lagu daerah atau lagu-lagu Jawa atau maksudnya berbahasa daerah. Kalau kemarin mungkin anak-anak nyanyi, mungkin Pak Tom bebaskan, pokoknya bahasa lagu daerah, mau Surabaya atau Jawa Tengah dan lain-lain. Nah, itu maksudnya anak-anak menyanyikan lagu berbahasa daerah. Kalau Surabaya kan ada Surabaya, oh Surabaya. Itu bukan berbahasa daerah, itu bahasa Indonesia. Ya, sama nggak Mas Lutfi bukunya, buku paketnya tadi, bab 3. Sudah sama? Iya, Sama iya ya? Pak, sama Pak. Oh, nah. Tadi saya tolak peluru mau bab berapa itu? Seni rupa apa seni? Ini itu Pak, bukunya depannya sampulnya seni budaya tapi dalamnya PJOK. Kayak makanya kok tolak peluru. Makanya nanti ada kesempatan mungkin ada yang belum mengambil buku. Lah, makanya Pak Tom kok kaget. Kayak sini sampulnya ini kemarin milih-milih sendiri loh ya. Ternyata kok dalamnya sini PJOK. Kesini PJOK ini. Kan Pak Tom tadi ngajar seni peluru. Seni tolak peluru ya apa ini? Oke, berarti Mas Lutfi nanti sementara ini belajar pakai paket yang digital. Mungkin di Google ada ya. Kalau nanti mungkin terdekat seminggu ini ada sekolah lagi, ambil buku paketnya, tuker, nggak apa-apa ya. Atau mungkin nanti sementara melihat teman-temannya dulu. So, ini kan sekarang hanya pengenalan tok. Terus bab berapa lagi? Tadi dibantu Mbak Nathaniela. Bab 4. Bab 4-nya itu apa? Bab 4 bermain ensemble musik tradisional. Permainan ensemble. Tadi sekarang ganti menyanyikan memainkan alat musik. Jadi ensemble itu memainkan alat musik secara bersama-sama. Lagu ataupun alat musik tradisional. Nah, ini kemarin kalau anak-anak silakan main alat musik, tapi anak sekarang punya enggak alat musik tradisional. Bedanya apa alat musik biasa sama alat musik tradisional itu? Di SD ada yang sudah tahu? Kayak ting tung ting dung itu apa itu? Apa? Buahnya seperti kayak bentuk-bentuknya itu besi-besi itu yang dipukul-pukul. Ting tang ting dung ting tang ting dung ting tang ting dung yang ngono. Gamelan. Itu nanti kita memainkan alat musik gamelan ataupun alat musik tradisional. Atau kalau anak-anak yang biasanya bawa itu tradisional kayak gitar kecil, namanya kentrung atau ukulele. Nanti lah kentrung itu bahasanya apa Pak tahu kurang tahu. Tapi kok dikenalnya anak-anak kentrung gitu ya. Musisi jalanan itu sebutannya musisi jalanan. Tapi namanya itu ukulele. Itu Pak saya nggak punya Pak. Ya apa bu prakteknya Pak? Karena pandemi ini ya wis gak apa-apa nanti anak-anak praktek sebisanya mempunyai alat musik apa. Jadi apa Pak caranya ensemble bermain sama-sama. Nah ini tantangannya kelas 8 ini. Bisa nggak nanti anak-anak mengirim video ke Pak Tom atau nanti sudah membentuk kelompok 3 atau sampai 4 orang saja. Ataupun kalau Pak angelen Pak 2 orang saja tak apa-apa. Pokoknya semaksimal mungkin anak-anak bisa berkelompok. Berkelompok itu kan minimal 2. Lupa ya apa Pak ya diedit nanti mungkin ada yang pakai main gitar, ada yang penyanyi. Boleh nyanyi gitar. Ini misalnya Nathaniela sama Mas Lutfi, sing gitar Mbak Nathaniela, sing nyanyi Mas Lutfi, ataupun yang lainnya Mbak Rafaela, dan lain-lainnya. Pak Tom karena yang kameranya buka ini Pak Tom fokus ke dua orang ini, Mbak Nathaniela sama Mas Lutfi. Tadi Mbak Cinta nyala sempat nyala dan dinyalakan aja nggak apa-apa ini. Tadi nggak usah malu-malu kalau sama Pak Tom ini ya. Masih ingat apa nggak sih Pak Tom ini? Pasti lupakan. Ingat ya. Berarti kan kelas 7 ketemu Pak Tom, sekarang alhamdulillah kelas 8 ketemu Pak Tom lagi.
Wali kelasnya kelas 8C siapa? Pak Tom tanya. Pak Sejahrul, Pak. Pak Sejahrul. Pak panggil Pak Sahrul. Tulisannya Sejahrul. Oke, buku paketnya mungkin anak-anak yang sudah melihat lagi. Berikutnya bab seni musik lagi. Bab berapa lagi? Misalnya lompat. Bab 3, 4, kalau nggak salah 11, 12. Apa 12, 13. Seni musik dulu. Ya, 11, 12. Apa? Yang 11 itu alat musik tradisional, yang 12 memainkan alat musik tradisional. Jadi 11-nya tadi apa? 11-nya alat musik tradisional. Nggak ada yang memainkan apa? Nyanyikan gitu enggak? Ya ini 12 Pak, memainkan alat musik tradisional. Yang 12-nya. Kalau yang 11-nya tadi hanya mengenal paling ya. Tapi Pak Tom hari ini belum pegang buku paket yang namanya Pak Tom menanyakan ke anak-anak dulu. Pokoknya kita belajar seni musik karena Pak Tom tahun ini baru mengajar kelas 8. Tahun kemarin Pak Tom ngajar kelas semuanya. Gitu loh. Hanya mengenal materi saja, nanti kita belajar itu bab apa saja biar fokus, Kak, loncat ke bab-bab yang lain. Pak, biasanya di TV 9 itu belajar KB, Pak. Ono sing teater ya dipelajari, Pak, atau drama. Ada yang seni tari juga dipelajari. Jadi tidak apa-apa, sekedar catatan saja. Pak, saya kepingin belajar ini, Pak, ya nggak apa-apa. Nanti misalnya ada pertanyaan ke Pak Tom, boleh tanyakan. Tapi untuk fokus di SMP Negeri 15 Surabaya, khusus seni musik dan seni rupa. Itu ya. Bisa dipahami kelas 8C, fokus seni musik. Berikutnya seni rupanya. Pengen dibantu Mbak Cinta, masuk Pak. Suaranya Mbak Natalia atau Mbak Cinta, buku paketnya sudah disiapkan di situ. Sudah Pak. Seni rupa, bab berapa di situ Mbak Cinta? Seni rupa, seni yang berupa, berarti berupa, ada, ambo gambar, melukis, patung gitu. Apa? Kalau kelas 8? Apa? Ayo. Mungkin dibantu yang lainnya. Ayo. Nah ini Mbak Cinta ini masih mencari. Bab 1 dan bab 2, Pak. Bab 1 dan bab 2 ngarep dewe ya. Mbak Anifa yang membantu. Apa itu dibacakan bab 1? Penerapan seragam bias pada benda keras. Penerapan seragam bias pada bahan keras. Apa sih kira-kira bahan keras itu? Biasanya kalau penerapan seragam bias pada bahan keras itu patung, apa yang dipatung itu biasanya kalau enggak kayu itu kan apa? Patung itu terbentuk dari apa saja sih? Patung, kayu, ada yang patung, besi atau patung, apa itu? Batu. Nah, dari gitu ya. Berarti itu pelajaran seragam bias pada bahan patung. Bisa dengan kayu, bisa dengan besi. Nanti anak lupa aku nanti kira-kira praktek apa ya Pak? Seragam bias bahan keras. Kalau kemarin anak-anak kan seragam bias pada bahan tekstil. Masih ingat apa enggak yang di kelas 7? Nah, kelas 7 kan anak-anak kemarin ada yang di masker, ada yang melukis, ono sing gambar, ono sing di krayon dan lain-lain, diwarnai semaksimal mungkin. Pokoknya Pak Tom butuh gambarnya tok, nggak butuh. Sedopa mau dipakai ini bau cat, bau mas, bau macam-macam warnanya. Berarti hanya kreativitas anak-anak saja, hanya pajangan. Kalau seni itu begitu, seni rupa itu tidak apa ya, berdasarkan fungsinya, hanya sebagai gambaran ini itu berfungsi untuk bisa dituangkan di bahan tekstil atau di kain. Nah kalau anak-anak nanti bisa jadi anak-anak mempraktekannya di bahan kayu yang paling mudah itu. Kalau besi, lupa saya punya besi, ya wes apa-apa. Lupa saya punya batu, oh nggak apa-apa. Batu itu kan batu kecil itu
boleh. Kerikil-kerikil bentuk kayak bahan lucu-lucu itu kan, boleh. Kasih mata, kasih seperti endok. Ataupun juga yang kayu tadi itu bisa dicentong, apa centong Pak Tam Jawa ini. Dibuat nasi itu loh, anak-anak kan ada yang dari bahan kayu itu biasanya dibentuk atau dilukis atau dicat. Tapi bukan jangan punyanya mamamu, ibumu. Gaya praktek Pak Tom dilukis untuk gaya muda sego ya. Jangan ya. Nah, yang kedua itu ada telenan yang biasanya dibuat potong-potong gambang atau bawang atau daging itu atau coweknya. Nah itu bisa dilukis di situ. Itu nextnya anak kelas 8 praktek seperti itu. Yang paling mudah atau yang paling umum itu ya tadi itu telenan. Yang murah saja, yang 5.000 atau 7.000 kalau nggak salah itu. Kalau Pak saya punya bahan kayu di rumah apa ya, triplek atau apa, enggak apa-apa. Atau figura Pak, saya hias figuranya saya ini di rumah nih, hitam saja. Saya lukis dengan warna-warna yang lain, warna-warni, belang-belang, boleh. Itu sama saja kalian sudah berkarya di bahan keras, ragam hias. Harga biasa aja lali loh ya, harga mix itu banyak garis-garis, garis putus-putus, garis lengkung, lingkar-lingkar, itu namanya ragam hias, beragam-ragam dan hias-hiasi. Kok keluar satu persatu kan ya rek, atau membosankan ya rek? Apa aku lain tak ya? Metu sito ngono ora ilang kabeh garek Pak Tom tok iki. Ya, pengenalan materi itu suwe ya Pak Tom ya. Lanjut bab 2. Tadi satu ragam hias bahan keras. Dua. Mbak Silvi, Mbak Rafaela, siapapun yang itu yang di sana. Menggambar ilustrasi. Menggambar ilustrasi. Nah, ilustrasi ini apa? Ada yang tahu nggak? Kalau di buku paket itu ilustrasi itu seperti apa? Jam. Ilustrasi itu modelnya kayak seperti uang. Kalau uang yang warnanya merah, ada gambarnya Pak Soekarno. Itu uang berapa ya? 1 juta apa 2 juta? Berwarna merah gambarnya Pak Soekarno. Itu namanya 100 rupiah, 100.000. Nah itu namanya ilustrasi. Kalian tahu duit 100.000 itu gambarnya Pak Soekarno, pahlawan kita. Itu namanya ilustrasi, gambar ilustrasi. Bukan gambaran yang lukisan itu bukan. Berarti itu ilustrasi namanya, dicetak. Itu namanya gambar ilustrasi. Dan juga warnanya kan ya kalau uang 100.000 ya merah. Kalau uang biru itu ya 50.000 itu gambar apa itu banyak pahlawan-pahlawan kita itu ingin belajar dari uang. Kalau ilustrasi yang lainnya contohnya apa ya mungkin ada yang dipakai foto profil kalian ini loh, gambar ilustrasi itu juga mungkin dimatikan foto profil kalian ada yang banyak gambarnya apa itu, ada orang yang muncul telinganya itu apa namanya kartun atau gambar anime. Itu namanya ilustrasi anak-anak. Banyak ada yang kartun, ada yang anime, ada yang kartun anime sama saja ya. Dia ada mata uang, ada lagi yang apa? Atau kok lupa ya, makanya belum buka buku paketnya. Ini banyak, itu namanya gambar-gambar ilustrasi. Komik, nah komik banyak. Gambar-gambar yang bukan apa? Cerpen. Ya boleh sama. Novel ya bisa. Nah itu banyak, itu namanya gambar ilustrasi. Kira-kira nanti prakteknya apa? Ya sekarang sudah zaman ini, anak-anak sudah sebagai digital. Maksudnya anak-anak sudah melakukan bukan manual lagi, bukan di buku gambar. Nanti tetap anak-anak mensketsa dulu. Nah, gambar sketsa di buku gambar. Kalau Pak saya nggak pakai buku gambar, langsung menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada, boleh.
foto saya terus diedit dengan aplikasi apa sekarang? Ono sing nang Instagram maupun ono sing nang aplikasi TikTok dan lain-lain. Itu gambar ilustrasi loh, nak. Cepet. Ono tugas ilustrasi, cepet foto dewe ngene. Udah ada yang pakai efek-efek itu sudah ilustrasi, anak. Ada ilustrasi kartun, ilustrasi apapun. Nah, itu sangat mudah. Anak-anak terus kepingin dikasih jenggot, Pak, dikasih brengos, itu semua ilustrasi gue, anak. Jadi kalau ada tugas, kalau di seni budaya nanti bab 2, wah cepat. Apalagi mungkin itu anak-anak kan sekarang sudah membuat ribbon itu coklat ya. Ada banyak di situ di aplikasi Canva. Anak saya rasa belajarnya dari situ. Sing gak iso ya makanya nanti kita baca bersama-sama. Caranya apa Pak Gawi ini? Ya. Selain Vipatom nanti ya power of Google-nya itu dia. Ini anak-anak diambil hikmahnya. Kalau zamannya saiki sedikit HP sak sibuk-sibuk itu loh. Dia masih pegang HP, keturun kadang-kadang yang nyekel HP. Nah ini Pak tidak jadi alasan lagi. Gak ada waktu untuk tugasnya. Lanjut bab 1, 2 sudah, lanjut berarti serupa bab 9, 10 kalau nggak salah ya. Coba dibuka bab 9 atau 10-nya. Dibacakan apa lagi? Mas Lutfi aja lali kok dibaca bab 9, 10 olahraga meneh. Iya Pak, ini sepertinya yang nyetak salah ini Pak. Iya, itu mungkin merotoli Mas Lutfi. Iya Pak, mungkin. Iya, sampulnya seni budaya dalamnya PJOK ini. Iya Pak. Nanti bisa di WA Pak Sarul tanya, Pak, bisa saya ke sekolah kapan gitu untuk tukar buku? Iya. Iya Pak. Seperti ini. Ayo lanjut bab 9, 10 anak-anak. Apa 9? Seni rupa ya. Poster, Pak. Membuat poster, Pak. Poster ini juga termasuk nanti salah satu seperti ilustrasi. Bedanya poster ini apa? Ada pesan yang disampaikan. Ada tulisan, gak hanya gambar tok. Jadi ada tulisannya. Bedanya itu anak-anak. Rupa uang itu ya tulisannya Pak lah, uang cuma gambar tok, kalau tulisannya gak ngerti 100.000 atau 50.000. Nah, enggak, tapi pesannya yang disampaikan ini mengandung makna. Lupa duit itu ya mengandung makna Pak, duit 1.000 itu pentol bisa akeh Pak, bermakna sekali Pak ini buat teman-teman saya ini. Enggak ya, gitu ya. Di poster ini ada pesan disampaikan sebuah seperti berita, seperti informasi. Nah, itu poster. Jadi anak-anak kalau nanti ada tugas poster, ya jangan hanya gambar saja. Tapi ada pesannya, ada pesan apa misalnya ajakan. Silakan ikutilah lomba menggambar. Di SMP Negeri 12, juri Pak Tom, yang kedua Bu Ella, yang ketiga. Nah, itu mungkin ada jurinya ataupun ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, itu poster disampaikan bisa. Ataupun poster untuk ajakan menjaga kebersihan. Jaga lingkungan, nggo gambare air menetes, ngopo? Misalnya gambare keran, ada tulisannya apa? Misalnya siramilah aku dengan setetes air, mungkin siramilah aku meskipun dengan setetes air, nah, misalnya seperti itu. Itu poster, ada pesan yang disampaikan, tadi bermakna. Itu ya, paham ya sampai di sini ya. Saya rasa bisa kok anak-anak membuat poster. Tulisan tangan meskipun ataupun digital itu banyak sekali di Instagram ataupun di Canva. Gambar apa klik ditambah tulisan-tulisan gitu. Itu sangat gampang sekali itu. Insya Allah ya. Bismillah. Kalau diawali dengan keyakinan anak-anak bisa membuat poster. Nah itu Insya Allah bisa dilakukan dengan mudah. Yang terakhir bab 10 apa nak? Menggambar komik. Nah, ternyata foto yang mulai itu materi jadi satu sama yang barusan ilustrasi tadi balik meneng komik. Kalau komik bedanya mau meneng anakku. Komik bedanya sama poster. Ono gambarnya, ono tulisannya. Terus kalau komik tambahannya ada apanya? Dialog, Pak. Dialog.
ada dialognya, ada percakapan. Tapi ada dua gambar yang berbicara. Nanti ada tulisan yang berbicara. Hai, namamu siapa? Aku Pak Tom. Oh iya, salam kenal ya. Nah, itu kalian membuat tulisan yang seolah-olah berbicara oleh lawan mainnya. Tadi berbicara gambar satu dengan gambar yang kedua. Boleh nggak komik tadi misalnya, loh Pak, gak ada orangnya Pak ya. Misalnya tadi kamu gambar embek, gambar kambing dengan pohonnya. Bisa nggak pohon ini berbicara dengan kambing? Bisa nggak ya anak-anakku? Enggak. Bukan enggak. Oh, ini kan karena komiknya yang membuat kalian. Ya bisa. Wong komik ini kan bisa apapun, bukan asli. Ya pohon asli gak sok ngomong, rek. Kami gak sok ngomong. Tapi kalian kalau membuat gambar sini kan bisa. Mbak, aja dimakan kok mbak aku mbak. Aku salewi ingin menghidupi masyarakatku biar hijau. Kalau kamu makan, nah, misalnya gitu. Ojo, aku bareng ini dibelek, aku tuh kudu mangan, misalnya gitu. Jadi kecakapan bahasa Jawa loh ya. Ini simpel sekali anak-anakku. Itu karena gini kok lembas. Temanya itu ya, ambek sama pohon yang ngomong-ngomongan. Jadi ada percakapan, ini mudah sekali. Misalnya ikan di kolam, bisa nggak ikan sama kolam yang ngomong-ngomongan? Ya bisa saja. Kepingin ikan ini kepingin jalan keluar dari air kan bisa. Air, aku biasanya setia menemanimu di dalam kolam. Aku kepingin pergi dari kamu, boleh nggak? Jangan, kan gitu itu namanya percakapan anak-anak. Bisa kalian buat sendiri. Ya, siapa sih yang bilang nggak bisa tadi? Ya, banyak istighfar dulu. Lagi kita belajar bersama Pak Tom ini, apapun kita bisa berkarya bersama. Kalau bingung langsung takut Pak Tom atau tanya temannya. Kalau bahas corona, iso kalian ngomong sama corona. Gak iso Pak, wong corona gak ketok Pak. Bisa kan dengan berdoa ataupun menghayal. Bersih itu ada komunikasi tentang kita dengan corona. Nah corona, kamu sudah 1 tahun lebih tapi kamu kasihan ya nggak di selamat ulang tahun apa nggak dirayakan, membuat resah semuanya kamu corona. Kamu sampai kapan hidup kalau nggak mati-mati? Jadi misalnya kalian berkhayal seperti itu. Pak saya ini bahasanya anak-anak sekalian itu halu gitu. Ya bahasanya anak-anak itu berhalusinasi. Itu kita bermain seni, jangan baper anak-anak. Jadi kalau kita seni ataupun kita belajar seni itu kadang-kadang seperti orang gila. Ataupun kita kadang-kadang nggak sadar. Kalau mungkin bapak ibu anak-anak melihat sinetron, apa itu? Apa bu? Kita kan cinta Pak. Ikatan cinta loh. Mamamu itu kadang-kadang muangkau itu loh. Itu seru-seru nih moro-moro sponsor ngono. Nah, ini karena itu seni loh ya. Itu drama tapi anak-anak drama. Anak-anak juga mungkin melihat film apa ataupun lihat kartun, lihat YouTube. Ini namanya seni semuanya. Kalau YouTuber itu kan berkreativitas. Nah, itu juga sulit ya, karena anak untuk suruh komen atau like aja sulit. Apa kayak gitu. Ataupun itu namanya apresiasi. Kita mengapresiasi, menghargai orang yang sudah berkarya. Itu ya. Itu yang namanya komik. Mungkin kalau sekarang anak bisa berkomik di sini bisa gerak itu apa jenenge? Animasi ya, anime. Tapi anime seperti kayak kartun, anak-anak komik. Itu Naruto, tapi sekarang sudah dikartunkan di film, yaitu anime. Bisa nggak anak kalau sudah bagus bisa membuat kartun bergerak atau gambar bergerak? Wah, anak sangat luar biasa. Itu nanti materinya kelas 9 kalau nggak salah. Kelas 9 atau kelas 10 11 itu di SMA. Tapi saya yakin anak-anak bisa kok, banyak aplikasi yang sudah bisa gambar gerak. Jadi ya, itu saja mungkin yang Pak Tom sampaikan, materi-materi semoga bermanfaat. Yang kita tadi awali jam 8.15 sampai sekarang jam 8.05.
4, sementara itu saja. Nanti kalau kita mulanya itu berapa jam anak-anak? 3 jam pelajaran ya. Atau share screen jadwal mulai. Ini 25 anak yang datang, alhamdulillah. Ini Pak Tom buka WA yang Pak Tom kirim tadi ya. Terima kasih sudah menggabungkan grup 8C. Mana 8C? Nah ini. Kata wong ngarek. 8C hari Rabu. 8.00 sampai 10.30. Tapi harusnya jam 8.00 sampai jam 9, 1 jam saja. Bisa kelihatan ya enggak? Anak-anak? Kelihatan ya? Kelihatan. Bisa di zoom loh ya kalau di HP itu ya. Di zoom tangannya di scroll apa di on screen-nya itu. Nah, TV 9 karena TV 9-nya ini sepertinya enggak tahu hari ini sudah tayang belum. Kalau sudah tayang ya diikuti saja. Kalau belum tayang ya nanti menunggu pelajaran berikutnya. Bapak Ibu guru nanti sepertinya jam 10 ada rapat. Ini nanti hari Rabu jam 10 ada rapat Bapak Ibu guru. Otomatis anak-anak nanti ini 8C ya. 8C nanti habis seni budaya apa gini? IPA-nya siapa? Kuela. Pak Iswandi. Nanti ya, nanti otomatis Pak Iswandi rapat. Dan anak-anak mungkin ditinggali tugas. Tugasnya apa? Nggak tahu. Tanyakan Pak Iswandi. Berikutnya lagi, Pak lanjut ke PKN. PKN siapa? Pak Aryo, Pak. Pak Aryo nanti ditanyakan lagi. Nggak tahu. Nanti rapatnya sudah selesai atau belum? Nah nanti bisa ditanyakan lagi. Di situ mungkin satu hari ada sama pelajaran, 3 pelajaran ya. Pelajaran. Mungkin ada yang 4 pelajaran itu sama TV 9. Itu saja yang bisa Pak Tom sampaikan. Mungkin kalau TV 9 anak-anak mungkin jadwalnya hilang Pak, delok on Instagramnya Pak Tom atau delok di websitenya SMP Negeri 15 Surabaya, di download. Ada yang belum tahu cara downloadnya atau jadwalnya, gue pasti hilang untuk pastinya. Ada yang sudah tahu itu websitenya 15? Sudah ya. Ya Pak. Nanti kalau hilang di download, ngolah hilang menit di fotokopi, ditempelkan di temboknya. Ini websitenya SMPN15 Surabaya.sch.id. Caranya apa dulu jadwale? Diklik program sekolah, diklik kurikulum. Kok lemotnya. Info kurikulum di sini belum muncul ya. Langsung di sini saja nak. Di unduhan belajar. Unduhan kurikulum. Nah ini jadwal dan pembagian pengajar guru. Ini di-download di sini nak. Ini masih 2 kali, ini banyak yang belum tahu ini anak-anak. Kalau jadwalnya hilang, Bapak Ibu gurunya hilang juga. Nah, nanti di sini lihat lengkap. Nanti mungkin sama kode-kodenya. Ini kan di-download Pak Tom PDF. Betul. Nah, ini di show lihat. Belum muncul ya nak. Lemot, nggak usah. Di situ saja mungkin yang Pak Tom sampaikan. Mungkin kalau TV 9 anak Pak, TV 9 kalau ada seni tari sama seni teater, nggak apa-apa, dicatat saja, nanti dirangkum sedikit, dikirimkan sesuai mungkin formnya yang disampaikan Pak Tom. Itu ya. Berarti yang fokusnya anak seni rupa sama seni musik. Itu.
Ya, terima kasih atas perhatiannya. Yang belum absen, ini Pak tahu absennya di mana? Silakan anak-anak absen di kolom komen YouTube. Ini kan Pak Tom rekam ini. Untuk pembelajaran hari ini Pak Tom rekam, nanti Pak Tom upload di YouTube. YouTube-nya apa? Seperti kelas 7 yang kemarin apa? Pak Tom daring. Ya saya beri judul nanti 8C. Yang tidak hadir, tolong nanti Mas Lutfi ataupun Mbak Cinta. Ya Mbak Cinta ya, ketua kelas saya ya. Iya, Pak. Oke, Mbak Cinta nanti tolong ya di absen atau di list. Yang hadir ini siapa? Bisa dilihat kan? Ini 25 anak ini siapa? Ini Pak Tom bisa dilihat dari nama-namanya ini dari YouTube-nya nanti di stop atau di screenshot. Ini Pak Tom screenshot dulu ya. Ya, tak kirim ke WA anak-anak di list 8C ini yang hadir otomatis ya, yang ada di layar kaca ini. Nah, nanti yang tidak hadir, Pak Tom suruh absen juga di YouTube dengan alasan kenapa kok tidak hadir. Nah, ini sudah absen di kolom komentar ya nanti. Ini Pak Tom rekam ini ya, otomatis hadir ini otomatis ini Pak ya ini. Terima kasih. Olivia, Bagas, Nanda, Mikael, Reva, Zaki, Putri, saya, Nathaniela, Ibu Tu, Lutfi, Ardia, Sita, Raka, Nuri, Nathaniela, Kalista, Muhammad Arif, Muhammad Reza. Ini Pak Tom rekam ini ya, nanti dilihat Mbak Cinta. Pelan-pelan nanti Pak Tom beri judul 8C seni budaya, tanggalnya 21 Juli 2021. Oke, begitu. Terima kasih anak-anak. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung di kelasnya Pak Tom. Semoga bermanfaat dan kita belajar 1 tahun ke depan sampai nanti. Dan sampai jumpa, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi untuk agama selain Muslim. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Salam. Para Faila. Awal-awal. Oke, boleh diakhiri anak-anak semuanya untuk klik tombol merah.